application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Hasto yang panik, ya. Panik. Kenapa paniknya? Ada beberapa hal. Salah satunya yang orang sebut dalam hal ini Pak Nusron Wahid. Dia panik dalam hal menyerang belusukannya Pak Prabowo. Nanti kita lihat ya. Tapi kalau saya lihat juga, sudah pasti seorang Hasto yang mana dia sekjen PDIP panik karena dia tahu hasil survei semuanya mengunggulkan Prabowo Gibran. Walaupun dia tetap saja bilang, wah ada kok survei Roy Morgan yang bilang dia unggul ya Ganjar Mahfud lah. Itu survei Juli sampai September, udah saya bahas ya. Dan itu cuma 17 provinsi, jangan dipakai lah gitu ya. Dan juga belakangan ini kubu 01 dan kubu 03 menjalin hubungan. Sudah saya bahas di video saya kemarin. Karena mereka mengantisipasi mereka dalam hal ini kubu 01 dan kubu 03 salah satunya kalah. Kalau 2 putaran ya. Kalau 1 putaran pasti Prabowo Gibran ya. Kalau 2 putaran. Pemenangnya pasti Prabowo Gibran, runner up-nya belum tahu nih. Bisa kubu 01 Anies Caimin, bisa kubu 03 Ganjar Mahfud. Tapi hasil survei belakangan menunjukkan yang namanya kubu 03 ini Ganjar Mahfud ketinggalan, sudah disalip sama Anies Caimin. Maka dari itu mereka mau menjalin hubungan dengan 01. Padahal sebelumnya kan 03 sering menyerang 01 juga ya, seperti politik identitas dan segala macam. Oke deh, nanti saya bahas lebih detail soal itu semua. Kita lihat dulu nih ya, ada suatu survei ya, ini survei apa sih? IFA, saya nggak tahu siapa IFA ini, yang posting Adian Napitupolu di Instagramnya. Dia bilang Pilpres bakal 2 putaran. Ini untuk menghibur para pendukung Ganjar Mahfud ya. Walaupun survei-survei yang lain menempatkan Ganjar Mahfud di level 20%-an atau bahkan 19%, kalah dibanding Anies Caimin. Nah, Adian Napitupolu ya kita tahu lah, ini politisi PDIP. Dia mau menyemangati ya para serdadu banteng gitu ya. Tenang, Pilpres bakal 2 putaran. Di putaran pertama seakan-akan dia mau mengindikasikan yang menang itu Ganjar Mahfud, runner up-nya justru Prabowo Gibran. Oke deh, saya tanya, Anda pakai akal sehat ya. Kalau sudah pasti ini sah gitu ya, hasil survei ini benar gitu ya, bukan hanya untuk menghibur diri, ngapain dia berkomunikasi dengan kubu 01? Nggak masuk akal kan coy? Ya dong, udah aja ngapain gua komunikasi sama 01 gitu kan? Oke. Jadi ini ya terserah kalau Anda mau percaya. Wih, ternyata Ganjar nih leading ya dibanding Prabowo di 33,57%, sedangkan Prabowo cuma 31,25%. Ini menggelikan lah ya. Dan nomor buncitnya ditaruh di situ Anies Baswedan 26,79%. Kita jogetin aja, kita ketawain aja, oke? Oke, itu dia ya. Jadi tidak putus harapan, terus menghibur para pendukung 03. Oke. Nah, seperti yang sudah saya tayangkan kemarin, ketika Ganjar kampanye, ada ibu-ibu kalau selfie ngacungin angka 2 gitu. Ganjar sampai kesel gitu. Dan ada video lain, cuman saya nggak usah tayangin lah, ntar terlalu lama ya. Begitu ditanya, siapa presiden kita? Terus audiens bilang, Prabowo. Kesel banget dah tuh ya. Siapa? Prabowo. Wih. Nah, ini juga sama nih ya. Ini cuitan di Twitter ya dari Miss Tweet ya.
Dia katakan, jenis rasa sakit yang paling dalam adalah ketika harus tersenyum, padahal hati terluka. Nah ini dia, teriakan Prabowo Presiden saat Anies jalan-jalan ke Malioboro. Jadi siapa bilang Jawa Tengah itu masing kandang banteng? Enggak lah. Orang teriakannya Prabowo Presiden, mestinya kalau itu kandang banteng ketika Anies jalan-jalan ke Malioboro, teriakannya kan Ganjar Presiden dong. Oke? Oke deh. Oke. Nah, sini kita masuk nih ya. Detik News ya. Baru ini ya. Baru kemarin Nusron Wahid bantah Prabowo tak bisa belusukan. Nah, yang bilang itu siapa? Hasto. Nah, ini saya bingung namanya Hasto ini ya. Dia seorang sekjen gitu ya. Seorang sekjen harusnya elegan gitu ya. Ini enggak elegan gitu ya. Masa soal belusukan aja dikomentari gitu ya. Apapun dikomentari. Coba Anda cek dah. Mau sekjen P3, sekjen Nasdem, sekjen PKS, sekjen apapun, PKB ya. Apalagi Anda cari dah. Sekjen Perindo, sekjen Hanura. Ada nggak yang mohon maaf, yang bawel gini kayak Hasto? Nggak ada, cuman Hasto soal belusukan aja dikomentari. Maka dia bilang, Nusron dalam hal ini, Hasto sedang panik. Iyalah, saya juga setuju bahwa Hasto sedang panik. Nah, di Detik News ini diberitakan bahwa Pak Nusron sebagai sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran membalas pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang menyebut Prabowo tak bisa belusukan. Nusron menganggap Hasto sedang panik. Nah, di berita lain disebutkan bahwa yang bisa belusukan itu cuma kader PDIP. Dia masih menyebut nama Pak Jokowi dan Ganjar. Jadi seakan-akan belusukan itu cuma punyanya orang PDIP. Makanya Nusron sambil ngejek bilang, udah deh kalau gitu lu ganti aja tuh KBBI. KBBI itu kan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Lu ganti deh jadi KBBB, Kamus Besar Bahasa Banteng. Ya. Kan kalau KBBI belusukan itu untuk semua orang, bukan hanya kader PDIP gitu kira-kira kata Hasto ya. Jadi di sini Hasto bilang semua pemimpin memiliki kemampuan untuk belusukan, untuk menyapa, untuk mendengar aspirasi dari masyarakat gitu ya. Dia menegaskan Prabowo juga belusukan. Jadi di mana yang bilang Pak Prabowo nggak bisa belusukan? Baru-baru ini Pak Prabowo belusukan ke Cilincing itu banyaklah. Basar-basar bilang, itu settingan. Aduh, udah pusing dah saya ya. Mau ketawa deh, bukannya pusing, mau ketawa gitu ya. Astaga. Nah, jadi di sini belusukan itu bukan punyanya kader PDIP aja. Mas Gibran juga belusukan katanya ya. Masa kita nggak bisa belusukan, nggak dengarkan aspirasi masyarakat? Dapat informasi dari mana dong kalau kita nggak belusukan, kira-kira begitu ya. Jadi menurut Nusron, Hasto itu sedang panik. Saya setuju karena yang namanya survei-survei, semua survei yang benar ya, kecuali yang diposting sama Adian Napitupulu tadi, semua menunjukkan ya elektabilitas Ganjar Mahfud itu paling buncit sekarang, dikalahkan sama Anies dan Caimin. Ya, itu. Jadi kemungkinan kalau ada 2 putaran pun itu Ganjar Mahfud tersingkir. Ya, tapi kita ya tunggu juga deh ya tanggal 14. Tapi survei bilang mereka nomor buncit sekarang. Maka panik dia. Jadi apapun isu disembur-semburin lah gitu ya. Kayak kemarin ada penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Wah, dipolitisasi. Padahal sebelumnya relawan Ganjar Mahfud yang pakai knalpot brong greng gitu ya, mengganggu acara PSI, nggak ada komentar tuh dari kubu 03. Tapi ketika digebukin, politisasi terus. Udahlah, capek ya gitu ya. Makanya masyarakat Boyolali malah simpati sama TNI, kirimin karangan bunga. Udahlah, Anda lihat aja di berita-berita ya. Jadi di sini katanya, kata Nusron, Mas Hasto sedang panik karena sudah kehilangan isu dan kehilangan momentum. Saya setuju nih ya. Jadi apapun dikait-kaitkan. Ya dah. Jadi ini katanya ungkapan orang yang lagi bingung, yang lagi panik. Ya nggak apa-apa deh. Dia sampaikan seperti itu katanya ya. Jadi semua orang bisa belusukan, semua orang punya hak belusukan. Bukan belusukan itu cuma haknya kader PDIP.
ya kan? Nah, sama siapa aja bisa. Mas Ganjar bisa belusukan, bagus. Pak Mahfud bisa belusukan, oke. Mas Gibran juga bisa melakukan belusukan, dan juga Pak Prabowo. Jadi jangan soal belusukan aja dibesar-besarkan ya. Norak kan ya, norak ya. Oh. Jadi lucu kalau sebelumnya Pak Hasto bilang pemimpin yang bisa melakukan belusukan ialah Presiden Jokowi dan Capres Ganjar. Nah, di sini menarik juga, dia cuma bilang hanya Presiden Jokowi dan Capres Ganjar. Mahfud dia nggak sebut. Nah, ini kan lucu juga ya, karena panik ya. Nah, dia sebut Pak Prabowo nggak bisa belusukan. Gitu deh ya. Jadi lucu nggak? Lucu ya. Ya karena panik. Jadi mau diapain ya kalau orang panik gitu ya. Kita nggak bisa melarang kalau orang panik ya. Jadi kalau Hasto nambahin nih, kalau kita lihat di berita berikutnya, ini nih kita lihat lagi ya, ada sumber lainnya. Nah, sumber lainnya di Kompas TV, di mana Nusron bantah Hasto yang sebut Prabowo tak bisa belusukan, ya. Dia bilang berarti gagasan kami bagus dong, sehingga soal begini aja dikomentari gitu ya. Malah dia bilang, jangan-jangan lu punya jagoan tuh cuma jalan-jalan gitu ya, bukan belusukan. Kira-kira gitu ya. Oke, kemudian apalagi nih yang menarik? Yang menarik lagi adalah ada suatu fakta. Waduh, bentar nih. Ya, faktanya ini cukup menarik ya kalau saya bilang. Ini sebenarnya kasus lama, tapi sekarang sedang mau dibongkar lagi. Nah, di sini ada satu berita di akhir tahun ya, di mana KPK didesak periksa Hasto untuk lacak keberadaan Harun Masiku. Nah, sebelumnya kita tahu kan komisioner KPU yang sebelumnya sudah ditangkap dan sudah ditahan itu karena menerima suap, diperiksa ulang. Nah, indikasinya adalah sebentar lagi ya pastilah Harun Masiku diuber nih ya, karena sudah 2 tahun lebih nggak ketangkep-tangkep nih, bingung nih. Nah, Pak Mahfud gimana nih? Katanya penegakan hukum 5. Ya betul. Padahal kan ini mestinya ranahnya Pak Mahfud dong, ya kan? Kan Pak Mahfud kalau kampanye bilang ada 15 Menko Polhukam, cuman saya yang berani nangkepin yang melawan mafia. Nah, ini Harun Masiku kan dia koordinator, bisa dong mengkoordinir Polri, Kejaksaan dan lain-lain gitu. Ini nggak ketangkep-tangkep gimana ya? Nah, jadi di sini kalau sampai Harun Masiku ketangkap, nah ini bahaya. Sudah pernah saya bahas lah di video saya sebelumnya. Singkatnya, ada penggantian antar waktu, yang waktu itu seharusnya seorang ibu, namanya saya lupa, tapi diganti oleh Harun Masiku yang suaranya di bawah si ibu itu. Nah, KPU menolak, tapi ini ada satu komisioner, siapa namanya, Wahyu apa gitu ya, menerima suapan itu. Ya, singkatnya gitu ya. Nah, surat yang diajukan ke KPU itu mengajukan nama Harun Masiku, menurut berita-berita yang saya baca, ditandatangani oleh 3 orang. 3 orang sesuai dengan nomor kubunya. Ini menurut berita ya. Hasto, nomor 1. Kedua, Yasona Lawli, yang sekarang Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga, Ibu Mega katanya. Lah ini kan kalau Harun Masiku benar ketangkep dan benar diinterogasi, aduh, ini jadi kasus besar gitu. Nah, itu mungkin juga yang membuat Hasto jadi panik gitu ya. Ya udah deh, nanti kita lihat aja ya kelanjutan dari kasusnya Harun Masiku ini. Nah, kita kan belum lupa nih ya, belum lupa bahwa selama ini kita udah sering nonton lah video. Di video saya juga pernah saya review, di mana Ibu Mega bilang, Pak Jokowi itu ya kalau nggak ada PDIP kasihan deh gitu. Pak Jokowi senyum-senyum aja. Nah, ini ada postingan di Twitter yang sekarang namanya X dari Hashim Muhammad. Dia bilang, ini saya setuju nih, versi 1. Wah, PDIP beruntung punya Jokowi di tahun 2014 dan 2019 sehingga partainya dapat limpahan suara dari pendukung Jokowi. Versi 2. Jokowi beruntung diusung PDIP karena tanpa PDIP kasihan deh Jokowi, yang seperti kata Ibu Mega. Nah, di sini dia bilang hasil pemilu dan Pilpres 2024 akan menjawab klaim versi mana yang benar. Benarnya Ibu Mega atau benar yang versi 1? Apalagi sekarang elektabilitas partai PDIP udah anjlok juga, disalip sama Gerindra. Jadi
kemungkinan yang benar versi 1. Ya, bahwa di 2014 dan 2019 PDIP bisa menang juara terus sudah 2 kali gara-gara Pak Jokowi. Nah, begitu Pak Jokowi nggak lagi mendukung Ganjar, PDIP bisa jeblok gitu ya. Jadi kemungkinan yang benar nanti versi 1 menurut saya ya. Jadi kasihan deh PDIP kalau nggak dapat Jokowi gitu kan, kebalikan dari ngomongan Ibu Mega. Nah, ini yang terakhir. Nggak ada hubungannya sih dengan Hasto, cuman ini menarik dan menggelitik saya. Ini Gunawan Muhammad gitu ya, seorang budayawan dan bekas pemimpin redaksi Tempo yang lama gitu ya. Saya bingung, terakhir ini dia gatel, pokoknya nyerang yang ada hubungannya dengan Koalisi Indonesia Maju, tak terkecuali PSI. Nah, kalau saya baca cuitannya Gunawan Muhammad ini, ternyata Pak Gunawan Muhammad dulunya pernah sebagai anggota PSI. Nah, kita lihat nih ya cuitannya ya. Majalah Tempo minggu ini membongkar banyak hal tentang PSI. Partai yang kini jadi bagian kekuasaan dan agenda Jokowi. Jadi saya bingung juga sama Tempo ya. Padahal saya suka lu baca Tempo. Nah, ini ada yang menarik sih ya. Sambil lewat nih ya. Dulu teman saya ketika Pak Jokowi diuyel-uyel ya, dia benci banget sama Tempo. Dia benci banget sama Tempo. Tempo juga pernah membuat cover majalah di mana Pak Jokowi hidungnya dibikin seperti Pinocchio gitu ya. Marah bener teman saya nggak mau baca lagi Tempo. Sekarang ketika Tempo nguyel-nguyel Koalisi Indonesia Maju, wah dia seneng lagi sama Tempo. Ya udahlah, itu intermezzo ya. Nah, jadi di sini katanya minggu ini Tempo membongkar banyak hal tentang PSI. Ya, nggak ngerti nih. Tempo selalu yang diuyel-uyel ya. Selalu yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Baik Pak Jokowi sendiri, entah itu Prabowo, entah itu PSI, Gerindra dan lain-lain. Ya, jadi Anda jangan salahin saya dong kalau saya selalu ngebelain 02, kan boleh dong supaya penyeimbang, ya kan? Kan Tempo kalau bocor alusnya itu kan selalu nyerang Jokowi, Gibran atau Prabowo. Boleh dong saya penyeimbang. Ya jangan marah loh sama saya. Di sini dia bilang sebagai anggota PSI yang pernah bersama Pak Mahfud MD. Wah, ternyata Pak Mahfud pernah jadi PSI ya, nggak tahu nih ya. Membantu PSI atau Pak Mahfud mungkin bukan PSI kali ya, cuman membantu menyeleksi calegnya. Sebagai orang yang ikut kampanye untuk seorang caleg PSI di Surabaya, saya terkejut katanya. Begitu banyak ternyata yang saya tidak tahu dan tak diberitahu. Dan begitu dalamnya rasa kecewa. Ya mungkin karena lu sering nguyel-nguyel PSI, udah nggak ada komunikasi kali. Nah, kok curhatnya di sini gitu ya. Untung saya saya sudah tua. Dan ingin memusatkan diri pada kesenian. Saya tak tahu lagi untuk apa sebenarnya membentuk partai politik. Lah, kalau Anda sudah tahu Anda sudah tua dan ingin memusatkan diri pada kesenian, lah kenapa ini ngomong-ngomong politik? Kan berarti nggak konsisten dong. Oke? Nah, jadi kesimpulannya beginilah ya. Pilpres nanti yang bersama dengan Pileg pada 14 Februari ya, walaupun dari kubu 02 punya keyakinan akan satu putaran dan itu pun dinyinyiri seakan-akan kubu 02 mau memframing itu harus satu putaran. Yang nggak gitu juga, mereka punya hasil riset internal gitu ya. Ya kalaupun nggak satu putaran juga nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi jangan juga dong kalau nanti benar satu putaran bilang tuh curang gitu kan. Seakan-akan sudah di framing sekarang seperti itu gitu ya. Nah kemudian ada juga pengamat politik, saya nggak mau sebut namanya ya, ngelihat mukanya juga udah sebel saya. Dia bilang kalau sampai jadi 2 putaran, kalau 01 dan 03 bergabung, 02 bisa kalah. Enak aja lu. Nggak gitu coy. Yang namanya politik itu bukan hitungan matematik. Elektabilitas 01 tanpa elektabilitas 03 digabung bisa ngalahin elektabilitas 02. Nggak begitu coy, lu bukan pengamat politik dong. Elitnya bisa bersatu. Misal deh ya, seluruh partai di koalisi 01 dan di koalisi 03 bergabung. Misal nih ya, Ganjar kalah. Merapat dong dia ke 01. PDIP ke sana, Perindo ke sana, P3 ke sana, Hanura ke sana. Elitnya bisa gabung. Walaupun itu agak sulit karena kan sudah saya terangkan ada masalah antara PDIP dan
Pak Surya Paloh dari Nasdem. Oke deh, kita lupakan itu. Dia bergabung. Kemudian ada juga masalah PDIP dan PKS yang ideologinya berbeda. Oke deh, lupakan itu. Bergabung. Elit bisa bergabung. Tapi para pemilih 02, ini kita bilang kalau 03, yang jagoannya Ganjar Mahfud kalah, Anda pikir ngikutin elitnya? Karena ideologinya kan berbeda. Misalnya dengan PKS, yang mereka selama ini anti dengan PKS. Dan banyak yang anti sama Anies Baswedan. Saya bilang sih, perkiraan saya, lebih cenderung ke tengah, ke 02, ketimbang semuanya ke 01. Nah itu pengamat politik kok. Dungu juga ya, pakai persamaan matematik. Elit boleh, tapi elektabilitas tergantung pemilih, tergantung survei lagi nanti. Oke? Gitu aja deh ya. Gitu aja kok repot. Semoga ini mencerdaskan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.